Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Anastasia Adela Wirawan, absen 15 dari kelas 5A MBP. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi bab 6, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang? Jadi dalam mengelola sarana dan prasarana di gudang dilakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada pengadaan. Jadi pengadaan adalah suatu kegiatan penyediaan barang, prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Jadi dalam mengadakan sarana dan prasarana tersebut harus dipakai atau dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya ada penyimpanan. Jadi penyimpanan itu kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil dari pengadaan barang. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu kegiatan terus-menerus mengusahakan agar barang dan bahan tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Jadi, adapun tujuan dari pemeliharaan tersebut adalah yang pertama itu agar barang tidak mudah rusak karena hama, suhu, atau cuaca, lalu agar tidak mudah hilang, tidak mudah kadaluarsa, dan tidak mudah untuk susut. Yang terakhir itu ada inventaris. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah semua kegiatan untuk usaha memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Jadi tujuan inventarisasi ini adalah agar peralatan tidak mudah hilang, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memudahkan dalam pengecekan barang pada pengawasan. Adapun contoh yaitu di gudang misalkan staf hotel yang bertanggung jawab mencatat atas keluar masuknya suatu barang. Selanjutnya yaitu ada macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Jadi yang pertama yaitu ada time-based maintenance. Jadi time-based maintenance merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan waktu pemeliharaan. Lalu ada condition-based maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum, melihat dari kondisi. Lalu ada breakdown maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Selanjutnya itu ada reliability centers maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap satu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Jadi reliabilitas itu dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Jadi adapun tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, yang pertama itu menjamin sarana dalam prasarana selalu dalam kondisi prima, itu siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Lalu ada memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan, menjamin kelancaran kegiatan organisasi, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai, dan mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikan dapat direncanakan dengan baik. Lalu ada manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana, itu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi, konservasi aset menjadi lebih baik, lalu peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Lalu ada mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan, dan yang terakhir itu menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu manajemen perawatan sarana dan prasarana di gudang. Jadi yang pertama yaitu ada perencanaan. Jadi perencanaan merupakan suatu proses pemikiran baik secara garis besar maupun secara mendetail. Contohnya misalkan kepala gudang menentukan schedule dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Selanjutnya ada pengorganisasian, yaitu kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakannya untuk mengelola dan mengatur unsur manusia sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses. Contohnya yaitu adanya job desk kerja yang dibagikan dan akan dilaksanakan oleh staf di gudang. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pemeliharaan
sarana dan prasarana. Jadi pelaksanaan akan berjalan dengan baik apabila semua anggota departemen atau staf yang bertugas berkomitmen tinggi dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan semampu dan semaksimal mungkin. Lalu ada pengawasan. Jadi pengawasan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Misalkan pengawasan itu adanya evaluasi dari akhir kegiatan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Computer Maintenance Management System. Jadi Computer Maintenance Management System atau CMMS merupakan suatu sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan atau yang dapat dikatakan sebagai CMMS merupakan sistem yang menggunakan komputasi sistem basis data untuk melakukan manajemen antisipasi perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Jadi dalam CMMS ini dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance, planned, dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part, lalu jurnal accounting, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila terjadi kesalahan kata, saya minta maaf, dan sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.